Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini saya akan membagikan renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan berkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan biar menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, di sini saya diberikan tema besar yaitu paradigma ilahi. Tetapi saya memberi tema yaitu melakukan kehendak Allah di era yang baru. Nah, sebelum itu kita akan membuka bersama-sama di 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Nah, saya baca untuk kita semua. Supaya waktu yang sia jangan kamu mempergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, di sini kita tahu bahwa kita sebagai Kristiani kita harus melakukan kehendak Allah sesuai apa yang Tuhan ini taruhkan dalam kehidupan kita. Nah, di sini pernyataan kehendak Allah atau keinginan memiliki siapa yang mendorong motivasi atau mendorong keputusan seseorang akan menentukan dan mempengaruhi kualitas hidup orang itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keinginan dan juga tentang kehendak. Nah, kata keinginan manusia dalam bahasa Yunani diambil dari kata epitumia yang berarti keinginan terlarang atau hawa nafsu. Nah, sementara kata kehendak Allah diambil dari kata Yunani yaitu telema yang berarti pilihan Tuhan atau isi hati Tuhan. Keduanya dapat menjadi motivator untuk setiap keputusan manusia dengan implikasi atau hasil akhir jangka panjang yang berbeda. Nah, ada dampak kekal yang mengikuti setiap tindakan yang didorong oleh kehendak Allah. Tuhan ingin agar orang percaya tidak lenyap dan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan bahwa dan dunia ini sedang lenyap dan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Bapa memperoleh hidup dan otoritas atas hidup itu baik semasa di bumi maupun kekekalan nanti. Nah, jadi kita sudah melakukan kehendak Allah, tentu saja hidup kita itu baik di hadapan Tuhan. Sebagai umat Kristiani, kita terus melakukan kehendak Allah. Ketika kita sudah dipilih, kita terus melakukan kehendak Allah sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, di sini menjadi seperti Kristus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang terpilih dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu terambil di Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Dengan sadar dan sengaja membiarkan diri kita untuk berubah dan diubah oleh Roh Kudus agar menjadi seperti Yesus. Nah, kita sudah dipilih. Yesus itu akan mengubah setiap isi hati kita. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristiani? Tuhan terus memberkati kita, Tuhan terus menolong setiap langkah kita dimanapun kita berada. Nah, itu adalah salah satu kehendak Allah atau salah satu rencana Allah dalam kehidupan kita. Ini adalah salah satu pilihan Allah dan isi hati Allah untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu pun dipanggilnya. Kita lihat ya, banyak orang yang di luar atau orang yang masuk dalam teologi atau dalam PAK itu banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Nah, itu kita yang sebagai umat Kristiani ini, ya kita adalah salah satu Tuhan memanggil kita
kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena kita dibenarkan dan juga kita dibenarkan oleh dan memuliakan nama Tuhan, yaitu di Roma 8 ayat yang ke-30. Siapa yang dimaksud dengan orang yang ditentukan dari semula itu? Nah, pertanyaan ini kita jawab dalam diri kita masing-masing bahwa kisah Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dengan mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata barang siapa, kita masuk dalam ini firman ini bahwa barang siapa menunjukkan bahwa Allah tidak spesifik menetapkan banyak orang-orang tertentu dan apa saja yang diproseskan menjadi seperti Yesus. Jadi kita itu dipanggil, diproses dan dibentuk melakukan kehendak Allah. Jadi kita jangan melakukan keinginan kita sendiri, mengikuti keinginan kita sendiri, tetapi mengikutilah kehendak Allah sesuai dengan Allah sudah memanggil kita dan menetapkan kita. Lakukanlah sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi yang Allah terapkan adalah persyaratan atau kondisi. Ini penting untuk diketahui agar orang percaya memahami bahwa menjadi seperti Yesus itu tidak mudah dalam kehidupan kita. Mungkin banyak tantangan cobaan yang kita lewati, tetapi Tuhan itu terus memberikan kita itu kekuatan, kesehatan, bahkan memberikan kita ini kuat untuk menghadapi semua cobaan dan tantangan yang ada. Dan kita itu sebagai orang Kristiani, kita percaya bahwa peluang seperti Yesus bila melakukan menggenapi kondisi yang ditetapkan. Nah, di sini saya mau bertanya kembali lagi, mengapa harus kita melakukan kehendak Allah? Nah, semua orang yang diinginkan Tuhan menjadi seperti Yesus, yaitu yang pertama, dari awal penciptaan manusia, Tuhan menginginkan adanya sebuah keluarga ilahi, keluarga kerajaan Allah. Tuhan menginginkan kualitas rohani dan karakter orang percaya menjadi seperti Kristus, yaitu seperti di Galatia itu Tuhan tanamkan memiliki karakter yang karakter penuh kasih, karakter saling mengasihi. Nah, sehingga Yesus bisa menjadi yang sulung di antara banyak saudara, menjadi mirip dengan Yesus, menjadi seperti Yesus. Jadi kita itu dibentuk, kita memiliki karakter seperti Yesus. Yang kedua, yaitu hubungan antara suami istri adalah pelambang hubungan Allah dengan umatnya, sepadan melalui pria agung dengan calon mempelai wanita diinginkan oleh Tuhan. Untuk itu, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya sebagai mempelai Kristus wajib berubah menjadi seperti Kristus. Jadi gereja itu adalah tempat-tempat orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, menjadi seperti Yesus adalah jalan untuk kembali memiliki gambaran Allah dalam diri manusia seperti waktu baru diciptakan dan sebelum jatuh dalam dosa. Ya, kita pernah dengar cerita yang tentang Adam dan Hawa itu. Nah, seiringnya kembalinya gambar Allah atau ibadah dalam diri orang percaya, demikian pula kuasa untuk berkuasa dan menaklukkan bumi menjadi utuh. Hal ini merupakan perintah pertama Tuhan untuk manusia yang dicatat, yaitu kita lihat di Kejadian 1 ayat 27 dan 29. Nah, ketiga alasan ini mengembalikan apa yang seharusnya dimiliki manusia adalah Allah dan mempersiapkan manusia untuk rencana kekal di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, di dunia ini ada dua kelompok manusia. Yang pertama, kelompok yang akan berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu, atau kelompok lain yang kepadanya Tuhan adalah ya sudah terserah cara maunya Tuhan. Jadi apa yang kita sudah dipanggil, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa mau Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya terus melakukan kehendak Tuhan atau saya ingin mengikuti keinginan saya sendiri? Tetapi kalau kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, melakukanlah kehendak Tuhan sesuai
sesuai dengan kemauan Tuhan. Tidak mudah semua orang melakukan ini kehendak Tuhan atau semua orang berubah apabila berubah menjadi Kristus. Untuk itu Tuhan turut tangan atau ia memastikan kita bisa atau apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu di Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29. Memastikan itu artinya hal yang sukar atau tidak mungkin itu akan menjadi mungkin karena Tuhan akan ikut turun tangan. Manusia di pilihan Allah, ia akan melakukan sebagiannya dan Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Nah, di sini ada 5 yang saya akan berikan bagi kita, yaitu di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 6 ditemukan dengan kalimat barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Nah, kita tahu ya bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan. Tentu saja kita serupa dengan Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah miliknya Tuhan sendiri. Semua manusia ditentukan untuk menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Yesus. Tetapi yang terpilih adalah yang mau berada di dalam Yesus. Kita lihat banyak yang di luar, mereka adalah hamba Tuhan, tetapi mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka mau mengikuti keinginan mereka sendiri, maunya mengikuti diri mereka sendiri. Kadang kita lihat bahwa apa yang Tuhan mau, lakukan yang terbaik, tetapi mereka maunya ikuti keinginan mereka sendiri. Percaya bahwa Yesus diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan komitmen dan konsisten, dan itulah sebabnya hidup berkonsisten yang disebut dengan konvenant atau perjanjian. Jadi kita sudah dipanggil, kita hiduplah di dalam Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, mengambil komitmen bersama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau melakukan ini. Tanya dulu kepada Tuhan baru melakukan. Nah, yang kedua yaitu lewat firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6 diakhiri dengan kalimat ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Hidup Yesus tidak pernah lepas dari Taurat yang terisi hukum Taurat. Perintah Tuhan dan ketetapan Allah Bapaknya, hidup orang percaya dan mau diubah juga seharusnya tidak lepas dari Alkitab. Sebagai firman Tuhan, kehendak Allah, orang pilihan bukan hanya membaca Alkitab, merenungkannya, tetapi melakukannya. Nah, tetapi menjadikan kesukaannya. Nah, kita lihat bahwa kita sebagai orang Kristiani, kita sudah membacakan firman Tuhan, yaitu kita merenungkan kembali firman Tuhan apa yang sudah kita dapatkan di firman Tuhan yang kita baca. Dan itu mungkin kita tuliskan poin-poin yang penting untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, seperti Daud berkata di Mazmur 40 ayat yang ke-9, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Nah, yang ketiga yaitu pimpinan Roh Kudus, yaitu terambil di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab akulah Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah, di sini jelas bahwa kehendak Allah adalah agar orang percaya hidup dipimpin oleh Roh, yaitu kita lihat 3 Galatia 5 ayat 18 ayat 25 mengatakan bahwa untuk dipimpin Roh Kudus manusia dipilih Allah, kehendaknya memberi dirinya dengan sengaja dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu banyak datang pada Roh Kudus, bertanya kepadanya, uji dan kepastian suaranya, ikuti dan lakukan kehendak Allah. Jadi mengikutilah kehendak Allah itu adalah salah satu keputusan dari Tuhan untuk melakukan kita untuk terus mendekat kepada Tuhan atau lebih mengenal Tuhan secara pribadi kita. Nah, di situ kita terus melakukan yang namanya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu adalah salah satu komitmen kita untuk melakukan kehendak Allah. Bila dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi gaya hidup orang percaya, maka hidup kita disebut sebagai anak Allah, yaitu di Roma 8 ayat yang ke-14. Sebagai anak Allah, kita terus melakukan kehendak Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Nah, yang keempat adalah proses adalah jalan terbaik. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa untuk bisa menjadi saksi Kristus, orang percaya butuh kuasa, dan untuk itu Roh Kudus harus turun. Perlu Roh Kudus untuk hidup dengan kuasa. Namun tujuan dari kuasa itu bukan hanya mengalirnya karunia Roh Kudus yang hebat itu. Tujuan sebenarnya adalah agar bisa menjadi saksi. Nah, ini adalah kita dipilih, ya tentu saja kita menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kita terus melakukan kehendak Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, kata Yunani kata bahasa Yunani untuk ini saksi yaitu marturia atau martus, yang artinya saksi atau bukti yang menguatkan hidup penuh Roh Kudus dan kuasa, ditujukan untuk menjadi bukti dan saksi yang menguatkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Anak Allah, Juru Selamat dunia yang datang sebagai Raja dan atas segala raja. Jadi kita percaya bahwa kita itu adalah bukti dari Roh Kudus. Jadi kita sudah dipilih, ya kita mengatakan apa yang sesuai dengan ini kehendak Tuhan dalam hidup kita. Beritakanlah Injil di orang-orang di sekeliling kita supaya mereka bisa mendengarkan kabar baik dan mereka bisa percaya bahwa Tuhan itu yang menyelamatkan mereka. Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Nah, bagaimana caranya hidup menjadi saksi itu? Tidak lain dengan berubah menjadi seperti Yesus. Roh Kudus sebagai wali buat orang yang percaya, mengubah orang pilihan dengan proses, tantangan, permasalahan, penyakit, pergumulan, dan tekanan yang mungkin kita dipanggil, yaitu banyak cobaan dalam hidup kita. Kita diproses, bahkan ada tantangan yang datang, ada permasalahan yang datang, ada juga penyakit yang mungkin kena kita juga. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu Dia tidak meninggalkan kita dimanapun kita berada. Nah, di sini Roh Kudus membawa kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sebagai Kristiani, sebagai orang percaya bahwa kita itu sudah dipanggil, ya kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita tahu bahwa mereka mungkin belum mengenal siapa itu Tuhan, tetapi kita harus memberitakan Injil karena kita sudah dipanggil dan sudah melakukan kehendak Allah. Kita terus memberitakan Injil kepada orang lain. Yang kelima, yang terakhir, yaitu amanat agung, yaitu kita lihat di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyatakan bahwa melakukanlah kehendaknya. Nah, ini yang tadi saya bilang, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengatakan bahwa beritakanlah Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, di sini kita terus melakukan penginjilan kepada orang-orang yang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, di sini kesimpulan yang saya ambil yaitu semua orang Kristen akan menjalani proses seperti Kristus. Jadi kita melakukan dan kita terus mengikuti proses Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah salah satu komitmen dalam hidup kita. Teruslah melakukan kehendak Tuhan dan terus ikuti proses Tuhan. Sekian dan terima kasih. Inilah renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman ini menguatkan kami dan kami terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biar menjadi komitmen apa yang menjadi tujuan kami melakukan kehendak Tuhan, itulah sebuah komitmen dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.